Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Dwi Idayanti dengan NIM ES221115 dari kelas 3A Ekonomi Syariah. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi makro yang diampu oleh Ibu Siti Fatimah ME. Pada video kali ini saya akan membahas terkait stabilitas harga, pengangguran, dan siklus bisnis. Oke, langsung saja masuk kepada pembahasan pertama terkait stabilitas harga dan inflasi. Salah satu pilar utama kebijakan ekonomi makro adalah stabilitas harga yang bertujuan untuk menjaga tingkat harga umum perekonomian tetap stabil dari waktu ke waktu. Khususnya, stabilitas harga berfokus pada pengendalian inflasi yang berarti mencegah kenaikan harga yang berlebihan. Suatu harga disebut sebagai harga keseimbangan adalah ketika penawaran dan permintaan suatu barang atau jasa seimbang. Dalam situasi seperti ini, harga cenderung stabil selama faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran atau permintaan tidak berubah secara signifikan. Nah, kalau inflasi adalah kenaikan harga umum yang berkelanjutan. Inflasi berkaitan erat dengan ketidaksesuaian antara program pengadaan barang seperti produksi, penetapan harga, atau pencetakan uang dengan tingkat pendapatan masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Jenis inflasi dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan pada tingkat keparahannya dan berdasarkan pada sebabnya. Jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya dibagi lagi menjadi 4 tingkat, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat. Inflasi ringan adalah inflasi yang dimana laju kenaikan harga cenderung kurang dari 10% per tahun. Jenis inflasi ini sebenarnya dianggap baik untuk ekonomi karena mendorong produsen untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga sekitar 10% hingga 30% per tahunnya. Pada tingkat ini, kenaikan harga terjadi dengan cepat dan dalam skala yang cukup besar. Tingkat yang ketiga adalah inflasi berat, yaitu inflasi di mana kenaikan harga berkisar antara 30% hingga 100% per tahun. Dan tingkat yang terakhir adalah inflasi sangat berat, yaitu inflasi yang dimana kenaikan harga melebihi 100% per tahunnya. Inflasi ini ditandai dengan lonjakan harga yang drastis, bahkan menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada uang dan mata uang. Jenis inflasi berdasarkan sebabnya itu ada dua, yaitu inflasi demand pull dan inflasi cost plus. Inflasi demand pull adalah inflasi yang terjadi karena tingginya tingkat permintaan. Ketika permintaan melebihi kapasitas produksi yang ada, harga akan naik karena keterbatasan pasokan. Nah, inflasi cost plus itu adalah inflasi yang terjadi karena peningkatan biaya produksi. Jika biaya produksi meningkat, hal ini akan mendorong kenaikan harga barang. Selanjutnya adalah sumber-sumber inflasi. Terdapat 3 faktor utama yang menjadi penyebab timbulnya inflasi, yaitu jumlah uang beredar. Proses modernisasi sektor moneter telah mengubah perspektif manusia tentang jumlah uang beredar. Dengan kemajuan dalam bidang keuangan, pengukuran dan manajemen uang menjadi lebih sulit. Perilaku konsumen juga berubah dan inovasi layanan keuangan seperti transaksi non-tunai dan dompet digital, sehingga pengendalian jumlah uang beredar untuk mengontrol inflasi menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Yang kedua yaitu defisit anggaran belanja pemerintah. Defisit anggaran adalah selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja yang nilainya negatif. Selama sejarah ekonomi Indonesia, defisit anggaran belanja selalu dikaitkan dengan tekanan inflasi. Tekanan inflasi dapat muncul terutama ketika defisit ini tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan produktivitas yang sesuai. Yang ketiga yaitu adalah faktor-faktor dalam penawaran agregat dan luar negeri. Banyak variabel di sektor real serta situasi ekonomi global yang mempengaruhi inflasi di Indonesia. Inflasi domestik secara langsung dipengaruhi oleh sejumlah faktor termasuk
kenaikan harga bahan pangan lokal, penundaan produksi pertanian, dan ketergantungan terhadap impor. Lanjut, ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi merujuk pada harapan atau prediksi individu, perusahaan, dan pasar tentang tingkat inflasi di masa depan. Keputusan ekonomi saat ini sangat dipengaruhi oleh perkiraan inflasi mereka. Ekspektasi inflasi berpengaruh pada hal-hal seperti penentu perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi. Keputusan para pelaku ekonomi seperti produsen, konsumen, dan investor dapat diubah secara bersamaan jika mereka memperkirakan tingkat inflasi yang tinggi. Ekspektasi inflasi juga mempengaruhi pada kebijakan moneter. Dalam kebijakan moneter, seperti menentukan kebijakan suku bunga, bank sentral sering mempertimbangkan harapan inflasi. Jika ekspektasi inflasi tinggi, bank sentral mungkin cenderung menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi yang diantisipasi. Pengaruh ekspektasi inflasi terhadap investasi dan perencanaan bisnis. Para pengusaha membuat keputusan investasi dan perencanaan bisnis mereka berdasarkan pada ekspektasi inflasi. Ekspektasi yang tinggi terhadap inflasi di masa depan dapat mempengaruhi keputusan investasi jangka panjang mereka. Ekspektasi inflasi juga berpengaruh terhadap ketidakpastian ekonomi. Ekspektasi inflasi yang tidak stabil atau tidak terduga dapat menciptakan ketidakpastian dalam perekonomian. Ketidakpastian ini bisa menyulitkan perencanaan jangka panjang dan menyebabkan fluktuasi pasar yang tidak diinginkan. Selanjutnya, permintaan uang, penawaran uang, dan keseimbangan moneter. Permintaan uang merujuk pada keinginan individu atau masyarakat untuk memegang uang tunai atau aset yang likuid. Teori permintaan uang mencakup motif atau alasan di balik pemegangan uang. Ada 3 tujuan utama yang menjadi motif permintaan uang, yaitu untuk transaksi sehari-hari, cadangan untuk keadaan darurat, dan spekulasi suku bunga. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia di masyarakat, terdiri dari uang tunai yang beredar di tangan publik dan uang yang disimpan dalam bentuk giro di bank. Penawaran uang ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan moneter, tingkat suku bunga, dan jumlah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral. Keseimbangan moneter terjadi ketika permintaan uang sama dengan penawaran uang. Ini berarti bahwa masyarakat ingin memegang jumlah uang yang sama dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Nah, ketika keseimbangan terjadi, pasar moneter tidak mengalami kelebihan atau kekurangan uang tunai. Selanjutnya adalah penanganan inflasi. Masalah inflasi dapat diatasi dengan memberlakukan beberapa kebijakan seperti kebijakan fiskal, dengan cara meningkatkan tarif pajak, dan dengan mengurangi pengeluaran pemerintah. Dapat pula dengan kebijakan moneter dengan cara meningkatkan suku bunga dan membatasi kredit. Dan yang terakhir yaitu dasar segi penawaran, dengan melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga, seperti mengurangi pajak impor dan pajak atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi, dan menggalakkan perkembangan teknologi. Oke, masuk kepada pembahasan terakhir yaitu memprediksi inflasi. Prediksi inflasi adalah upaya untuk menggunakan data dan faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk mengantisipasi atau mengestimasi tingkat inflasi di masa mendatang. Untuk mengantisipasi inflasi, pemerintah harus melakukan prediksi terhadapnya. Prediksi terbaik yang tersedia adalah didasarkan pada semua informasi yang relevan, yang disebut dengan ekspektasi rasional atau rational expectation. Prediksi terbaik akan didapat jika didukung dengan ketersediaan informasi yang cukup. Ketika prediksi yang dilakukan tepat, maka perekonomian akan berada pada kondisi full employment, di mana permintaan agregat tumbuh melebihi apa yang diharapkan. Maka, PDB real akan bergerak melebihi PDB potensial, tingkat inflasi melebihi tingkat ekspektasinya.
Baiklah, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan dalam video ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.